Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali berjumpa di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dengan tema hidup untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Sebab beginilah firman Allah, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats pada pagi hari ini tentang tugas sebagai pelayan Tuhan dan nasihat untuk menguasai diri, sabar dalam penderitaan sebagai pemberita Injil, dan bertanggung jawab penuh di dalam tugas pelayanan. Rasul Paulus menasihati dan memerintahkan Timotius untuk melakukan pekerjaan dan tugas sebagai pemberita Injil dengan tekun dan sabar. Dengan tegas Paulus kepada Timotius untuk memberitakan firman Tuhan dengan segala kondisi, harus siap dan baik atau tidak baik waktunya, tegur orang yang berbuat salah, dan menasihati orang yang berbuat jahat dengan segala kesabaran di dalam pengajaran. Karena juga akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang sesat menurut kehendak mereka dan hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya dengan cerita-cerita atau dongeng belaka. Intinya, supaya meninggalkan ajaran Tuhan Yesus dan kembali ke ajaran leluhur mereka. Rasul Paulus menasihati Timotius bahwa pemberita Injil adalah tugas yang mulia, walaupun sangat berat. Tugas yang mulia di dalam arti pada saatnya bahwa yang memberi tugas akan meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut, dan bagi yang bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya akan memperoleh upahnya di sorga kelak. Refleksi untuk kehidupan sekarang ini. Bagaimana kehidupan orang Kristen? Orang Kristen yang dewasa di dalam iman pastilah terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang dan pasti banyak godaan dan cobaan di dalam mengabarkan Injil. Bagi pelayan Tuhan seperti para pendeta, majelis gereja, aktivis gereja, pasti merasakan berat sebagai pemberita Injil. Tetapi yakin dan percaya pasti bisa. Kalau kita melihat ada saja pelayan gereja menganggap dirinya pejabat di gereja dan
dan tidak merendahkan diri sebagai pelayan Tuhan. Melayani di gereja atau yang mengatur jalannya ibadah gereja pastilah diminta Tuhan pertanggungjawabannya. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas dan merendahkan diri di dalam pelayanan, karena bukan manusia yang menilai pekerjaan kita, tetapi Tuhanlah yang menilai dan meminta kepada kita pertanggungjawaban pekerjaan atau pelayanan kita. Saudaraku, di pagi hari ini marilah kita memberikan hidup kita untuk Tuhan dan berikan yang terbaik di dalam hidup dan kebenaran sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama sakit karena virus COVID-19. Sembuhkanlah mereka. Juga kami berdoa kepada orang-orang miskin, janda-janda miskin, anak yatim piatu yang di dalam kesulitan pada saat ini. Berkatilah mereka. Juga saudara kami yang mengalami banjir, gempa bumi, lindungi dan berkatilah mereka. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.